Selamat pagi, selamat siang semuanya Bapak-Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semoga Bapak-Bapak dan Ibu pada hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan khotbah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini Tuhan. Tuhanlah Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti isi firman-Mu itu Tuhan. Supaya kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi seorang pemimpin yang baik ya Tuhan di hadapan-Mu maupun di hadapan masyarakat. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membacakan khotbah kita diambil dari Mazmur 19 ayat 8 hingga 15. Demikian bunyinya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang-orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari Mazmur 19 ayat 8 hingga 15 ini, Bapak-bapak maupun sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan sering merasakan eh, bersalah atau sering melakukan tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya. Atau bapak-bapak apalagi di awal-awal sebagai seorang pemimpin merasa tidak punya pengalaman. Dan juga sehingga bapak-bapak sering mendapat komplain atau juga keluhan dari rekan bapak dan ibu. Nah, saya melihat dari buku yang ditulis oleh Mackenzie di sini disebutkan bagaimana kita bisa melakukan mempertahankan kinerja tinggi sebagai seorang pemimpin, terutama kepada bapak-bapak sebagai masih di awal-awal menjalankan seorang pemimpin. Ada 4 langkah yang dapat meningkatkan kinerja Bapak dan Ibu. Pertama adalah tingkatkan agenda pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, di sini ketika di awal-awal Bapak dan Ibu sebagai seorang pimpinan, pasti Bapak dan Ibu harus banyak-banyak belajar. Dan kemudian Bapak-bapak juga harus menerapkan pembelajaran Bapak dan Ibu untuk membentuk strategi. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus memperhatikan setiap tahun selalu menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu melakukan hal tersebut? Nah, Bapak dan Ibu perlu terus belajar, baik dari pemangku kepentingan eksternal maupun dari orang-orang yang bekerja untuk Bapak dan Ibu. Langkah kedua adalah ambil sudut pandang orang luar. Artinya, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak setiap tahun selalu melakukan penyegaran strategi.
Yaitu artinya bahwa bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus secara berkala melakukan analisis menyeluruh terhadap semua aspek bisnis Bapak dan Ibu. Yaitu dengan cara sama seperti Bapak dan Ibu melakukan saat pertama kali mengambil peran Bapak dan Ibu sebagai seorang pemimpin. Bapak-bapak di sini, Bapak perlu datang bisa melihat dengan sisi pandang dari luar. Bapak memandang dari sisi luar sehingga bisa mendapatkan pandangan yang lebih segar. Hal ini bisa mungkin bapak-bapak melakukannya bisa kelihatannya bisa menjadi lebih sulit. Ya, bapak-bapak memang hal ini bisa menjadi sulit kedengarannya karena memang hari ini akan bersikap bias terhadap apa yang bapak lakukan ketika dilihat dari sisi pandang orang lain. Nah, di sini dengan cara pandangan dari orang lain dapat bapak dan ibu bisa mendapatkan pandangan kritis yang bapak perlukan untuk membuat perubahan apa-apa yang perlu dilakukan. Nah, di sini bapak-bapak dan ibu juga harus melakukan uh, secara objektif agar bapak dan ibu dapat melihat kebijakan-kebijakan yang bapak lakukan itu dapat diterima dengan baik. Langkah selanjutnya ketiga adalah tentukan kurva S berikutnya secara kolaboratif. Artinya, Bapak dan Ibu sebagai seorang pemimpin tahu apa fungsi kurva S tersebut. Kurva S, yaitu kurva S itu adalah mencerminkan bagaimana suatu strategi Bapak dan Ibu diterapkan dari waktu ke waktu. Nah, pada awalnya ada periode pada saat kemajuan awal yang mungkin melambat seiring dengan diluncurnya inisiatif-inisiatif tersebut. Nah, kemudian baru ada peningkatan pesat sesuai dengan strategi ketika membuahkan hasil dan kemudian mencapai titik stabil di ujungnya di mana Bapak dan Ibu bisa melihat ada hasil pengasukan pelaksanaan yang lebih baik. Nah, sebagai seorang pemimpin, Bapak-bapak harus selalu menerapkan rencana untuk mencapai kurva S tersebut. Nah, ketika Bapak-bapak dan Ibu merasa nyaman, mungkin ini adalah saatnya Bapak dan Ibu memikirkan rencana pertumbuhan baru untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus bekerja dengan tim eksekutif Bapak dan Ibu dan juga tingkat manajemen berikutnya untuk menyusun rencana kurva S berikutnya. Dan jangan biarkan kurva S pertama bertahan lebih lama dari yang ada. Langkah keempat, memperkuat organisasi di masa depan. Walaupun bapak-bapak dan ibu mendapatkan krisis di dalam pengakhiran masa jabatan bapak dan ibu, tapi bapak dan ibu mengakhiri jabatan sebagai pimpinan adalah seorang pemimpin yang hebat. Karena bapak-bapak hal ini dapat mendorong perusahaan bapak dan ibu ke tingkat yang lebih tinggi. Bapak dan ibu bisa mencapai hal tersebut secara positif, sehingga bapak dan ibu mampu menghadapi krisis jauh dari yang ada. Di sini Bapak dan Ibu harus siap bagaimana Bapak dan Ibu mencapai masa depan sehingga Bapak dan Ibu dapat membangun kekuatan sumber daya manusia di perusahaan Bapak dan Ibu termasuk juga pencapaian keberhasilan untuk peran Bapak dan Ibu sendiri. Di Amsal 3 ayat 5 ayat 6 kita diajarkan di sini supaya kita juga sebagai seorang pemimpin tidak apalagi seorang pemimpin yang tidak pengalaman Bapak dan Ibu diajarkan di Amsal 3 ayat 5 ayat 6 ayat 5 hingga ayat 6 demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mempelajari bagaimana kita sebagai seorang pemimpin yang tidak berpengalaman, sama seperti Raja Daud ketika pada saat itu juga tidak berpengalaman. Dia kepingin
bagaimana dia bisa menjalankan pemerintahnya yang bagus supaya dia juga diakui. Nah, di sini kita juga banyak belajar bagaimana Daud melakukan hal yang sama seperti bapak-bapak dan ibu. Nah, di Mazmur 19 ayat 8 sampai 15 ini kita bisa melihat bedah satu-satu ayat itu. Kalau kita pelajari di ayat 1 sampai 6 itu sebelum di ayat 8 sampai 15 ya. Di ayat 1 sampai 6 itu hal ini berbicara tentang bagaimana langit mencerminkan kemuliaan Allah dan cakrawala menyatakan pekerjaan tangannya. Ini merupakan penceritaan tentang wahyu umum Allah yang dapat dilihat melalui ciptaan. Dan di ayat 7 hingga 11 itu berpindah fokus ke wahyu, khusus Allah melalui Taurat atau hukum Tuhan, yang memberikan kehidupan, hikmat, kegembiraan, dan pencerahan kepada mereka yang mengikutinya. Di ayat 12 sampai 14 yaitu berisi doa penulis untuk pembersihan dari dosa tersembunyi dan perlindungan dari dosa besar, serta permohonan agar ucapannya dan meditasinya berkenan pada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat hal ini? Mazmur ini ditulis oleh Daud, yaitu raja kedua Israel yang dikenal sebagai orang sesuai hati Allah sendiri. Nah, dalam bagian ini, Daud memuji hukum Tuhan dan mengakui kebutuhannya akan bimbingan dan pengampunan Tuhan. Tema utama dari bagian ini adalah keindahan dan kesempurnaan hukum Tuhan yang tidak hanya sebagai aturan hidup, tetapi juga sebagai sumber kebijaksanaan, kegembiraan, dan juga pencerahan rohani. Di sini, Daud menyatakan bahwa mematuhi hukum Tuhan lebih diinginkan daripada emas dan lebih manis daripada madu, menekankan nilai yang tidak ternilai dari firman Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana juga Mazmur ini dari sisi teologis, yaitu menekankan pentingnya wahyu Allah, baik melalui ciptaannya, melalui firman-Nya, dan ini mengajarkan bahwa manusia dapat mengenal Allah dan kehendak-Nya melalui kedua cara ini. Nah, bagian ini juga mengajarkan tentang kebutuhan manusia akan pengampunan dan juga bimbingan dari Allah, yaitu mengingatkan bahwa meskipun hukum Tuhan sempurna, manusia tetap berdosa dan membutuhkan kasih karunia Allah untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Di sini juga menggambarkan hubungan pribadi antara pemazmur dengan Allah, di mana pemazmur tidak hanya mengagumi hukum Allah dari jauh, tapi juga secara aktif berusaha untuk hidup sesuai dengan apa dan juga memohon pengampunan dan bimbingan dari Tuhan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sebagai seorang profesional maupun seorang pimpinan melakukannya ini? Bapak dan Ibu bisa melihatnya dengan adanya kepemimpinan berdasarkan nilai. Nah, di Mazmur ini menekankan pentingnya membangun keputusan dan tindakan pada prinsip-prinsip yang benar dan adil. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, hal ini juga berarti mengutamakan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam semua keputusan bisnis. Di sini juga Bapak dan Ibu sebagai profesional diajarkan pengembangan diri, yaitu kekuatan dan keindahan hukum Allah sebagai panduan untuk kehidupan dan diinterpretasikan sebagai pentingnya pengembangan diri dan berlandaskan pada nilai-nilai etis dan moral. Ini juga mendorong bapak-bapak sebagai para pemimpin untuk terus belajar dan berkembang. Tidak hanya dalam keahlian teknis, tapi juga dalam kebijaksanaan dan juga karakter. Di sini juga Bapak dan Ibu diajarkan bagaimana pembangunan tim, yaitu pemahaman bahwa hukum Allah mengarahkan kepada keadilan dan keselarasan bisa diaplikasikan dalam pembangunan tim yang harmonis dan produktif, yaitu mengajarkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, yang adil dan juga terbuka. Ini
disebutkan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi. Nah, di sini juga diajarkan sebagai profesional ada sustainability dan tanggung jawab sosial, yaitu kegaguman terhadap penciptaan dan hukum Allah, menginspirasi pemahaman yang lebih penting, yang lebih dalam tentang tanggung jawab sebagai seorang manusia terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini juga didorong bagaimana bapak-bapak sebagai pimpinan untuk mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang harus kita pelajari dari Mazmur 19 ayat 8 hingga 15 ini sehingga bapak-bapak sebagai seorang profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan dapat menjalankan sebagai seorang pemimpin yang sukses, yaitu adalah pemimpin yang mengakui adanya kebenaran dan kesempurnaan hukum Tuhan. Yaitu adalah kita akan mempelajari kebenaran dan kesempurnaan hukum Tuhan. Nah, bagaimana kita mempelajari kebenaran dan kesempurnaan hukum Tuhan? Kita bisa lihat di ayat 8 hingga ayat 9 demikian. Di ayat 8 disebutkan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Di ayat 9 disebutkan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, kita bisa melihat bahwa di ayat 8 ini yaitu menyatakan bahwa hukum atau Taurat dari Tuhan tidak memiliki kekurangan dan mampu memberikan kebaruan dan pemulihan kepada jiwa. Selain itu juga, kesaksian atau perintah Tuhan dinyatakan sebagai sesuatu yang bisa diandalkan sepenuhnya, di mana hal ini dapat memberikan kebijaksanaan kepada Bapak dan Ibu yang merasa kurang pengalaman atau pengetahuan. Kita juga di sini di ayat 8 ini dilihatkan bagaimana hukum Taurat digambarkan sebagai yang sempurna dan mampu menyegarkan jiwa, yaitu menunjukkan bahwa mengikuti perintah Tuhan membawa kedamaian dan kepuasan batin. Bagi bapak-bapak dan ibu, hal ini akan merasa, apalagi buat bapak-bapak yang tak berpengalaman atau tidak yakin, kesaksian atau perintah Tuhan dianggap dapat dipercaya dan menjadi sumber hikmat. Bagaimana kita bisa menerapkan ayat 8 ini dalam kehidupan kita? Dalam konteks bisnis, hukum Taurat yang sempurna bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip etika dan integritas yang tak tergoyahkan. Nah, untuk menerapkannya sebagai pimpinan perusahaan bisa mengembangkan dan menerapkan kode etik yang kuat yang menggarisbawahi pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Nah, langkah-langkah yang dilakukan adalah bapak-bapak bisa melakukan mengembangkan kode etik yang mencerminkan nilai-nilai integritas dan keadilan. Langkah kedua, bapak-bapak bisa melakukan menyelenggarakan pelatihan etika bagi semua karyawan. Dan ketiga, bapak-bapak bisa melakukan mengimplementasikan sistem yang memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Nah, di ayat 9 ini, kita bisa melihat bahwa ayat 9 ini adalah menggambarkan bahwa perintah Tuhan adalah benar dan membawa kegembiraan kepada hati kita. Nah, ketika diterapkan dalam kehidupan, perintah tersebut secara cahaya yang murni, yang mampu menerangi dan memberikan pengertian yang jelas kepada pengikutnya. Hal ini juga menekankan kebenaran dan kemurnian perintah Tuhan. Perintahnya tidak hanya benar dan dapat diandalkan, tetapi juga menyenangkan dan membawa pencerahan kepada bapak dan ibu yang mengikutinya. Membuka mata kita terhadap kebenaran dan keindahan dunia. Nah, bagaimana kita menerapkan ayat 9 ini? Bapak-bapak perlu menghormati prinsip-prinsip ini dalam bisnis, yaitu berarti mengutamakan keadilan dan kebenaran di atas keuntungan jangka pendek. Sebagai pemimpin perusahaan, bapak-bapak dan ibu harus memastikan bahwa semua keputusan bisnis dibuat dengan adil, tanpa memihak,
dan selalu berusaha untuk benar. Caranya bagaimana? Bapak-bapak bisa melakukan audit internal atau eksternal secara reguler untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam semua operasi. Dan kedua, bapak-bapak dan ibu bisa membuat kebijakan yang memastikan keputusan bisnis diambil dengan adil dan objektif. Dan langkah berikutnya, bapak-bapak dan ibu bisa mengadakan forum terbuka, di mana karyawan bisa menyampaikan kekhawatiran atau saran mengenai praktik bisnis. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu menerapkannya sebagai pemimpin perusahaan? Hal-hal yang perlu Bapak lakukan sebagai penerapannya adalah perintah Tuhan adalah benar, menyegarkan jiwa. Artinya di sini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua tindakan. Sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, dapat menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa keputusan Bapak dan Ibu selalu didasarkan pada kebenaran dan etika. Bapak-bapak dan ibu juga perlu dilandasi adanya takut akan Tuhan adalah bersih, tahan lama. Nah, di sini Bapak dan Ibu mengajarkan pentingnya menghormati prinsip-prinsip etis dan moral yang lebih tinggi. Dan ini menuntut bapak-bapak sebagai seorang pemimpin untuk memelihara rasa hormat terhadap norma-norma yang membangun fondasi yang kuat untuk perusahaan yang berkelanjutan. Bapak-bapak dan ibu juga bisa melakukan landasan bahwa hukum Tuhan yang sempurna. Artinya di sini di ayat 8, hukum Tuhan dianggap sempurna, memberi kehidupan baru. Nah, di dalam konteks ini bapak-bapak sebagai profesional berarti mengadopsi prinsip-prinsip etis dan integritas yang tidak tercela sebagai dasar dari semua keputusan dan tindakan perusahaan. Nah, bapak-bapak dan ibu juga kita diajarkan di sini bagaimana bapak-bapak melakukan adanya peringatan Tuhan yang dapat dipercaya. Artinya, kesaksian Tuhan dianggap dapat dipercaya, yaitu memberikan hikmat kepada yang sederhana. Dalam praktik bisnis, ini mendorong pembelajaran dan penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang pada akhirnya membawa kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Nah, Bapak dan Ibu juga, Bapak dilandaskan di sini adalah kebenaran dan kesempurnaan hukum Tuhan. Kita bisa pelajari di ayat 8 dan 9 tadi, yaitu adalah bahwa penerapan dalam kepemimpinan, di sini kita bisa melihat bahwa hukum Tuhan yang diwakili oleh prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas harus menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Sebagai pemimpin, bapak-bapak dan ibu, penting untuk membangun kebijakan dan praktik bisnis yang mencerminkan nilai-nilai ini, yaitu mendorong lingkungan kerja yang etis dan adil. Bapak-bapak dan ibu juga perlu dandasi adanya kegembiraan dan pencerahan. Kita bisa pelajari dari ayat 8 dan 9 tadi, yaitu adalah penerapan dalam pengembangan profesional, yaitu ditentukan oleh prinsip Tuhan tidak hanya membimbing, pemimpin perilaku, tapi juga memberikan kegembiraan dan pencerahan bagi bapak dan ibu yang mengikutinya. Dalam konteks profesional, ini berarti mencari kepuasan dan pemenuhan dalam pekerjaan yang dilakukan secara integritas, serta berusaha untuk belajar dan tumbuh secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu juga di sini diajarkan bagaimana bahwa kesempurnaan dan kejelasan hukum Tuhan. Di sini digambarkan bahwa hukum Tuhan digambarkan sebagai sempurna, menyegarkan jiwa, dan memberikan kebijaksanaan. Ini mengajarkan bahwa prinsip-prinsip ilahi dapat memberikan arah yang jelas dan mendasar untuk pengambilan keputusan dan kepemimpinan yang etis. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana sebagai profesional. Hal ini berarti bahwa membangun dasar etika kerja dan kepemimpinan yang kuat berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang benar sangat penting, yaitu mencakup integritas, kejujuran, dan keadilan dalam semua aspek bisnis Bapak dan Ibu. Di sini juga diajarkan bagaimana Bapak dan Ibu
bahwa di ayat 8-9 ini, bahwa kebenaran dan kesempurnaan hukum Tuhan. Nah, di prinsip ini kita diingatkan bahwa pedoman dan prinsip-prinsip etis yang berlandaskan pada kebenaran abadi akan memberikan kejernihan dan pembaruan bagi pikiran dan jiwa Bapak dan Ibu. Nah, sebagai pemimpin ini berarti bahwa keputusan dan kepemimpinan Bapak dan Ibu berdasarkan pada nilai-nilai yang jujur dan adil. Nah, di sini juga kita diajarkan bagaimana pentingnya memperhatikan nasihat dan kebijaksanaan yang teruji dalam waktu. Dalam konteks profesional, ini diterapkan dalam mencari mentor atau berpegang pada nilai-nilai inti perusahaan yang telah terbukti mendatangkan keberhasilan. Bapak dan Ibu juga diajarkan bagaimana bahwa kesempurnaan hukum Tuhan. Di ayat 8 ini kita diajarkan bahwa hukum Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Yang ini menggambarkan bahwa prinsip-prinsip dan hukum-hukum ilahi dapat membawa pemulihan dan kekuatan bagi individu, termasuk dalam kehidupan profesional. Bapak-bapak dan ibu juga di ayat 8 ini kita merasa adanya keandalan perintah Tuhan, yaitu kesaksian Tuhan dapat diandalkan, membuat orang yang tidak berpengalaman menjadi bijak. Dalam konteks profesional ini berarti bahwa arahan dan nilai-nilai ilahi dapat memberikan kebijaksanaan dan panduan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik. Bapak-bapak dan ibu juga melihat bahwa di sini adalah kebenaran ketetapan Tuhan. Di sini diajarkan bagaimana bahwa ketetapan Tuhan itu benar, membahagiakan hati. Ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam bisnis, yaitu kebenaran dan transparansi dapat membawa kebahagiaan dan kepuasan kerja. Bapak-bapak dan ibu juga bagaimana hal ini diajarkan adanya kemurnian perintah Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 9 tadi, yaitu adalah perintah Tuhan itu murni, menerangin mata. Ini menyarankan bahwa prinsip-prinsip etis dan moral yang jelas dapat memberikan pencerahan dan visi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan profesional. Bapak-bapak dan ibu juga di sini diajarkan adanya kebenaran Tuhan sebagai pemandu. Nah, kita bisa lihat tadi di ayat 8-9 itu bahwa peraturan, kesaksian, ketetapan dan hukum Tuhan digambarkan sebagai sempurna, dapat dipercaya, adil dan benar. Ini menekankan bahwa pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek bisnis. Bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan dapat diingatkan untuk memegang teguh prinsip-prinsip etis dan bertindak secara adil dalam semua apa yang Bapak lakukan. Bapak-bapak dan Ibu, kita bisa melihat di Amsal 11 ayat 1 dikatakan demikian, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Di Mika 6 ayat 8 juga disebutkan bahwa, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ini kita ditekankan bagaimana pentingnya keadilan, kejujuran, dan berperilaku dengan rendah hati di hadapan Tuhan, yang merupakan dasar dalam membuat keputusan bisnis yang etis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tadi mempelajari bahwa dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 15 ini, yaitu kita adanya menyediakan adanya pondasi yang kuat bagi bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etis dan spiritual dalam praktek bisnis Bapak dan Ibu. Juga melalui penerapan prinsip-prinsip ini, individu dapat tidak hanya mencapai kesuksesan dalam karir dan bisnis, tapi juga membangun kehidupan yang memuaskan dan bermakna yang selaras dengan nilai-nilai kekal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bapak-bapak sebagai profesional dan juga seorang pemimpin perusahaan tidak hanya akan meningkatkan lingkungan kerja
dan reputasi perusahaan Bapak dan Ibu, tapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan juga etis. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami selalu percaya kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa kami juga adalah para profesional yang kurang berpengalaman Tuhan dalam kerjaan kami. Tapi kami yakin Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, kami yakin bahwa dengan perintah-Mu dan kami selalu menerapkan perintah-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat berlaku adil kepada saudara-saudara kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam melakukan firman-Mu ini. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.